Oke, perkenalkan nama saya Chandra Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Oke, kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 ya. Perintahnya sih kurang lebih sama dari tugas 1 yang kemarin udah saya kerjakan ya. Mungkin ada beberapa perbedaan, antara lain adanya penambahan nanti input untuk manajemen restoran. Jadi pada dasarnya kita diminta untuk dapat menginput nama, harga, ataupun kategorinya ya. Kemudian yang di tugas 1 itu ada limit ya, limit pemesanan itu di limit 4 item, namun di sini kali ini tidak ada limit. Kemudian selebihnya sama aja ya. Jadi saya sih bikin menggunakan kode yang dibuat di tugas 1. Oke, langsung aja ke kode editor. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code, masih menggunakan itu ya. Nah, kali ini di menu yang sebelumnya memang sudah dibuat ya di tugas 1, saya menambahkan di sini point untuk set harga, karena sesuai dengan perintah ya, dapat memodifikasi harga yang sudah tercantum. Oke, kemudian di sini juga jangan lupa ya, kita import semua package yang memang kita butuhkan. Kemudian definisikan di sini apa saja variabel yang atribut yang kita butuhkan. Kemudian ini void main-nya, begitu aplikasi pertama kali di running, kita langsung inisialisasi menu, kemudian user. Nah, ini inisiatif saya aja ya, karena di tugas nomor 2 ini tidak ada perintah untuk menambahkan fitur login ya. Ini mudah-mudahan sih saya dapat nilai lebih ya, karena saya menambahkan fitur login nih. Karena kalau tidak ditambahkan fitur ini, nanti siapa aja bisa masuk ke manajemen menu restoran. Nah, kali ini saya menambahkan fitur login aja, supaya tidak semua orang yang masuk ke menu ini dapat memodifikasi ya. Nah, di sini menggunakan struktur while sama switch nih. Ini untuk menampilkan menu ya. Menu utama ini menggunakan, nanti saya sih menggunakan angka ya. Jadi kalau input menemukan angka 1, nanti menuju ke menu pemesanan. Begitupun angka 2. Nah, angka 2 ini saya setting untuk masuk ke menu manajemen menu restoran. Jadi di situ nanti bisa menambahkan menu, harga, dan kategorinya ya. Oke, mungkin langsung aja kita praktekkan. Kurang lebih sih sama dari tugas yang 1. Saya menambahkan menu makanan itu 4 ya, 4 item. Begitupun minuman. Nah, di sini yang membedakannya, saya menambahkan fitur login. Nah, ini saya set untuk user admin, username-nya admin, kemudian passwordnya saya kasih password 123 ya. Nah, oke, mungkin langsung saja kita tes sesuai dengan perintah. Oke, ini. Nah, di sini menu utamanya itu menggunakan angka ya. 1 pesan makanan atau minuman, 2 manajemen menu restoran. Oke, mungkin sesuai dengan instruksi aja. Yang pertama, ini input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan atau minumannya. Oke, jadi langsung aja saya akan masuk ke menu manajemen menu restoran ya. Kita klik ataupun ketik angka 2. Nah, di sini
yang membedakan kita harus login dulu ya, karena kalau nggak saya kasih ini semua orang bisa masuk gitu, bisa edit dan segala macam. Oke, tadi username-nya sesuai dengan ini ya, yang sudah di set di hardcode-nya admin, kemudian password 123. Oke, nah di sini kita coba tambah menu, masukkan nama menu baru, misalkan opor ayam, harganya 40.000. Kemudian ini kategorinya makanan ya. Nah, kemudian kita tambah lagi menu, saya akan nambahin menu ini ya, minuman ya, es goyobot misalkan, harganya 10.000. Minuman ya kategorinya. Oke, nah kemudian yang kedua saya coba ubah menu harga ya, yang tadi kita sudah set deh. Kita pilih nomor 2, misalkan opor ayam ya, tadi opor ayam, masukkan harga baru, harga barunya saya set 50.000 deh. Oke, ini konfirmasi ya atau enggak, kita pilih ya. Oke, harusnya ini udah berhasil ya, harga menu berhasil diubah. Kita coba lihat di menu kedua, ubah harga menu. Tadi yang kita ubah opor ayam ya menjadi 50.000. Nah, di sini kita lihat, nah ini menu opor ayam udah terupdate ya, jadi 50.000. Oke, kemudian ini kita close dulu. Kemudian kita coba hapus menu. Kita klik angka 3, kita coba hapus yang tadi kita udah tambahkan ya, opor ayam. Kita hapus ya, ini harus ada konfirmasi ya. Ya misalkan oke, menu berhasil dihapus. Coba kita lihat ya apakah sudah terupdate. Nah, di sini udah ya, jadi menu makanan berkurang ya, yang tadinya opor ayam ada sekarang udah nggak ada. Oke, ini udah selesai, tinggal kembali ke menu utama ya. Oke, mungkin tadi yang instruksi untuk manajemen menu restoran udah ya. Sekarang kita ke pemesanan atau sekaligus dia menghitung total biaya. Nah, ini kurang lebih sama sih sama tugas yang satu ya. Yang ngebedain ya, sekarang itu nggak di limit. Di tugas satu di limit 4 item ya. Nah, sekarang nggak di limit. Nah, di sini mencetak struk pemesanan. Nah, di sini harus ada keterangan ya, item menu yang dipesan, jumlahnya berapa, harga per itemnya berapa, total harga per itemnya berapa, total biaya pemesanan berapa, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk. Nah, ini sebetulnya di tugas 1 itu saya juga inisiatif tuh untuk menambahkan diskon yang didapatkan, sedangkan di instruksinya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi tampilkan ya diskon yang memang didapatkan. Nah, ini sesuai dengan instruksi, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Oke, jadi kalau transaksi di atas 100.000 harus mendapatkan diskon dari total itu ya, total transaksi sebesar 10%. Kemudian yang kedua, penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, artinya apa? Jika pemesanan lebih dari 50.000 maka gratis minuman ya, gratis 1 item minuman sampai transaksi di bawah 100.000. Jadi transaksinya di atas 50.000 sampai 100.000 ke bawah, nah itu dapat beli 1 gratis 1 ya.
Tapi kalau di atas 100.000 ya 10%. Oke, mungkin langsung saja. Di sini kita masuk ke menu. Ini di sini seolah-olah saya sebagai ini ya, customer ya, pesan makanan atau minuman. Oke. Nah, masukkan pesanan Anda, tulis dengan format nama menu, jumlah pesanan. Nah, ini sedikit tipe ya, formatnya ada 2. Ketik selesai untuk menyelesaikan pesanan. Oke, mungkin yang tadi instruksi yang pertama ya, pemesanan di atas 100.000 dapat bonus, dapat diskon 10%. Misalkan nasi padang saya beli 4 deh. Kemudian minumannya kopi aja deh, kopinya 2. Nah, ini kan selesai. Coba. Nah, di sini tadi nasi padangnya 4 ya. 4 itu 100.000, kopi 20.000. Nah, total biayanya itu 120.000. Nah, karena di sini transaksinya di atas 100.000, maka dapat diskon itu 10%. Nah, setelah ini ya, total diskon yang saya dapatkan 12.000. Nah, itu 12.000 itu 10% daripada 120.000 ya. Total setelah diskon, nah ini 108.000 ya. Kemudian di sini ada pajak. Pajaknya itu 10%. Nah, ini 10% dari ini ya, total setelah diskon ya. Kemudian ada biaya pelayanan. Nah, ini defaultnya 20.000 sesuai instruksi. Jadi total pembayaran itu 138.800. Oke, ini udah sesuai dengan instruksi yang ini ya, menghitung total biaya poin A, diskon 10.000. Nah, kemudian kita tes yang poin B ini. Jadi beli 1 gratis 1 kalau transaksinya di atas 50.000, khusus kategori minuman. Oke. Nah, kita coba tes ya. 1, kita pilih 1 untuk pesan makanan atau minuman. Kemudian coba saya beli nasi padang 2. Kemudian minumannya kopi ya, tetap kopi favorit soalnya ya, kopinya 2 misalkan. Ini kan kalau di total harusnya ada pembayaran 70.000 ya, maksudnya totalnya 70.000. Oke, ini harus input selesai ya untuk pemesanannya. Nah, di sini tadi pemesanan nasi padang 2 50.000, kopi 2 itu 20.000. Nah, totalnya itu 70.000 ya, artinya ini di atas 50.000 nih. Jadi total diskon 10.000. Nah, yang di diskon itu minumannya, kategori minumannya. Jadi kalau beli 1 ya gratis 1. Nah, di sini kan belinya 2, berarti gratis 1, hanya bayar 10.000. Nah, total setelah di diskon 60.000. Kemudian pajaknya 6.000. Terus biaya pelayanannya defaultnya emang 20.000 ya. Agak cukup gede juga nih biaya pelayanannya. Total bayar jadi 86.000. Oke. Nah, ini jadi sesuai instruksi yang di tugas 2, udah memenuhi semua ya. Mungkin karena ini ada inisiatif dari saya, ada fitur login, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan saya dapat nilai gede nih, atau nilai yang lumayan inilah, lebih lah ya. Oke, kemudian kita coba pilih menu untuk keluar ya. Kita coba keluar. Jadi di sini terima kasih, sampai jumpa lagi di kedai Sardar Ramdhani. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya terkait dengan tugas 2 ini. Mohon tutor ataupun yang lainnya apabila ada kesalahan program ataupun logika, mohon koreksinya ya untuk bahan pembelajaran saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.